Baik, kita ketemu lagi di kuliah Ekonomi Mikro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Materi hari ini adalah tentang perilaku konsumen. Materi ini agak panjang, saya bagi dalam 2 video. Video pertama akan saya sampaikan hanya sekedar pengantar aja, yaitu definisi daripada perilaku konsumen. Jadi apa itu perilaku konsumen? Ya, kita semua kan konsumen. Kalau berbicara perilaku konsumen adalah berbicara perilaku kita semua. Sebelum kita masuk kepada definisi daripada perilaku konsumen, saya minta kalian membayangkan dulu bila kalian berada di toko buku Gramedia di bagian majalah. Kira-kira majalah apa saja yang tersedia di sana? Kemudian, banyak pasti majalah di sana tersedia. Majalah olahraga, majalah wanita, majalah anak-anak, majalah populer, banyak sekali. Kira-kira majalah apa yang akan kalian beli setelah melihat banyak majalah yang tersedia di sana? Kemudian setelah kalian memilih membeli satu majalah, ada pertanyaan, kenapa sih saya memilih majalah tersebut? Saya minta kalian membayangkan itu dulu, karena ini tidak bisa langsung kita berdiskusi seperti di kelas. Jadi tinggallah kalian bayangkan sendiri, pikir sendiri. Ya, coba kita lihat berikut nih, ada majalah parenting di sana ternyata. Majalah parenting, saya pikir kalau kalian seorang mahasiswa mungkin tidak tertarik ya dengan majalah parenting. Selain ada majalah parenting, ada beberapa majalah. Nggak tahu ya, mungkin ada yang tertarik, masih mahasiswa tertarik membaca majalah parenting. Silakan. Nah, ada majalah wanita, mungkin yang mahasiswi tertarik dengan majalah wanita. Mungkin, bisa jadi juga mahasiswa tertarik dengan majalah wanita, bisa saja tertarik. Nanti setelah itu kalian jawab kenapa. Jawaban kenapanya nanti saya tanya dalam ujian. Oke, majalah wanita ada ini. Kemudian, ya masih majalah wanita juga. Oke, masih. Nah, apabila dipengaruhi oleh opinion leader dan reference group, bagaimana keputusan membelinya? Jadi setelah ini kalian putuskan membeli. Mungkin dari contoh-contoh majalah tadi itu yang mahasiswa belum dapat tuh membeli mana. Masa membeli majalah parenting, membeli majalah wanita. Ya, kalau yang laki-laki, yang mahasiswa, apabila ada di section majalah di satu toko buku, mungkin dia akan membeli majalah olahraga. Yang perempuan yang hobi masak mungkin membeli majalah tentang kuliner. Bisa juga yang laki-laki yang hobinya otomotif, dia akan membeli majalah otomotif. Misalnya begitu. Nah, keputusan untuk membeli ini dipengaruhi oleh apa? Hanya opini saja atau referensi dari kerabat, kenalan, teman, begitu. Kadang-kadang ada opini saja pas lihat, oh ini majalah ini bagus loh, yang baru keluar bagus misalnya, ya. Atau ada teman bilang, coba beli majalah ini deh. Majalah ini kamu dapat membaca atau mendapat gambaran-gambaran tentang hobi. Kalau yang hobi masak, ya tentang resep masakan. Kalau yang hobi otomotif, ya
Di situ ada macam-macam otomotif. Kalau yang hobi fashion, ada misalnya majalah yang fashion. Saya nggak singgung parenting ya, parenting mungkin kurang pas untuk kalian, itu hanya sekedar contoh. Itu ya. Ini kita masuk kepada definisi dari perilaku konsumen. Nah, definisi daripada perilaku konsumen adalah perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen ketika mencari, membeli, ya, mulai dari mencari, membeli, kemudian menggunakan, evaluasi, dan membuang produk. Baik barang maupun jasa. Jadi produknya itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Oke. Yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan. Oke. Memuaskan kebutuhan. Gitu ya. Materi yang sebelumnya tentang indifference, kurva indifference, dan utility itu masalah kepuasan. Jangan sampai kalian belum pelajari. Kita lanjut ke sini. Masalah perilaku konsumen itu terkait dengan memuaskan kebutuhan. Jadi saya ulang sekali lagi. Menurut Schiffman dan Canuck, ini Schiffman dan Canuck ini banyak dipakai referensinya dalam pelajaran pemasaran. Jadi perilaku konsumen diperlihatkan oleh konsumen ketika mencari, membeli, ya, cari dulu, udah cari beli, sudah beli gunakan, setelah digunakan dievaluasi. Pada saat merasa barang yang dibeli atau jasa yang dibeli itu sudah tidak berguna lagi, dibuang. Contoh majalah tadi, ya, udah dicari yang cocok, beli, gunakan, setelah itu dievaluasi, sudah lama udah nggak pakai lagi, dibuang. Jadi bisa saja dalam bentuk produk, ya, bisa juga dalam bentuk jasa. Ingat bahwa semua barang yang dibeli itu, yang dicari, dibeli, digunakan, dievaluasi, dibuang itu diharapkan dapat memuaskan kebutuhan. Jadi setelah itu puas. Oke. Itu untuk bagian pertama. Nanti setelah ini kita lanjutkan ke bagian kedua ya. Karena kalau saya sekali membuat video semua materi akan berat ya dan bosan buat kalian. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke bagian kedua.